Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Ari Almoni selaku Pembina Karang Taruna Roket 03 dan teman-teman Karang Taruna Roket 03 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya atas limpahan berkat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini perkenalkan kami dari mahasiswa Bina Sarjana Informatika Kampus Karyabang. Saya Muhammad Zian Farizi sebagai moderator akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan di malam hari ini. Teman-teman Karang Taruna yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan urutan atau susunan acara sosialisasi pada malam hari ini. Urutan atau susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan acara sosialisasi oleh moderator. Terus yang kedua ada susunan acara kedua ada sambutan dari Bapak Ari Almoni selaku Pembina Karang Taruna. Terus yang ketiga ada acara inti pada hari ini adalah penyampaian sosialisasi anti bullying yang akan disampaikan oleh para pemateri. Perkenalkan teman-teman saya para pemateri. Perkenalkan nama saya Alia Livia Rosa. Perkenalkan nama saya Victoria. Perkenalkan nama saya Nela Rahmadillah. Perkenalkan nama saya Lisa Fatirani. Selanjutnya inti acara pada malam hari ini yaitu penyampaian sosialisasi anti bullying kepada pemateri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Intinya kami di sini ingin menyampaikan sedikit materi yang bertemakan mengubah pola pikir bullying para remaja untuk mendorong empati dan kesadaran. Kalian pasti udah sering dengar kan kata bullying? Bullying apa sih? Apa itu bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia itu penindasan atau misak. Misak sama halnya dengan pengganggu atau pengusik. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain, yang biasanya bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Mengapa perundungan sering terjadi pada remaja? Karena pada masa usia remaja adalah masa di mana individu atau seseorang sedang mencari jati diri dan masa-masa ketika ingin mencoba banyak hal yang sering dilarang. Masa remaja juga merupakan masa di mana kondisi psikologis individu atau seseorang tidak stabil dan masih cenderung memiliki tingkat egois atau labil, sehingga mereka rentan melakukan tindakan yang menyimpang. Apa aja sih bentuk-bentuk bullying itu? Bentuk-bentuk bullying yang pertama ada bullying fisik, yaitu berupa pukulan, menendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Dan selanjutnya ada bullying verbal, berupa fitnah, celahan, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Biasanya dari perkataan kita yang tidak baik ke temannya mungkin, terus ya kitanya menyakiti hati dia itu bisa aja itu termasuk bullying ya guys ya. Terus selanjutnya ada bullying relasional berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, mengejek dengan bahasa tubuh dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Biasanya yang kayak gini ya sering dikacangin gitu. Terus kita kan juga nggak tahu ya kondisi seseorang itu gimana kalau misalnya kita kayak gitu ke dia. Bisa aja dia lagi kesepian terus ditambah kita mengucilkan dia, jadinya makin banyak masalah yang bisa timbul beberapa mental health ya. Terus selanjutnya ada cyberbullying, segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik
Nih zaman sekarang kan udah makin canggih ya, pasti kalian semua punya media sosial dong. Kalau misalnya berkomentar itu harus yang baik-baik ya. Sih penyebab bullying itu yang pertama ada permusuhan antara teman seperti itu. Yang kedua ada rasa kurang diri, mungkin dia menyendiri dan terjadi penyebab ini juga. Terus punya rasa dendam itu selalu punya dendam, dia jadi bully itu. Terus penampilan fisiknya jadi penampilan fisik kayak body shaming gitu ya. Nah itu terjadi sih. Yang kelima itu ada perbedaan kelas semacam kasta, ini juga sering terjadi di sekolah kan ya. Kayak kakak kelas gitu sering bully gitu. Apa sih dampak bullying itu? Bullying dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan si korbannya, terutama pada anak-anak atau remaja. Bahkan ada pula bullying yang berujung pada berenggut nyawa. Nah, bullying juga dapat menimbulkan ketakutan atau gangguan psikolog sehingga korban bisa mengakhiri kehidupannya. Ya, apa saja sih langkah-langkah jika kalian membuli? Yang pertama itu adalah tetap percaya diri. Kita harus berani menghadapi pembulian. Jangan menampilkan rasa takut, maka itu akan memicu mereka untuk membuli kita. Yang kedua, ada simpan semua bukti bullying yang kamu lakukan kepada penegak hukum, khususnya untuk cyberbullying. Yang ketiga, jangan diam atau memendam sendiri, harus berani berbicara dan laporkanlah segera. Yang keempat, tetap berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Yang kelima, jangan menyalahkan diri kita sendiri. Dan apa saja sih langkah-langkah jika kamu melihat bullying? Yang pertama itu adalah hindari sikap diam dan bantulah korban yang kena bullying. Yang kedua, cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Yang ketiga, dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Yang keempat, berbicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian kepadanya. Yang kelima, laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadi bullying. Berikut ada dasar hukum dan sanksi untuk bullying. Yang pertama, dasar hukum sanksi bullying anak-anak dengan pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku perundungan. Pertama, jika pelaku melanggar pasal 76C, maka pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak sebesar 72 juta. Kedua, jika anak mengalami luka berat, maka pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 100 juta. Ketiga, jika anak meninggal dunia, maka pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 3 miliar. Keempat, jika pelaku adalah orang tua korban, maka pidananya ditambah sepertiga dari ketentuan di atas. Selanjutnya ada dasar hukum cyberbullying di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Selain itu, cyberbullying juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP. Pertama, pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bullying di media sosial dalam bentuk penghinaan atau menyerang kehormatan nama baik seseorang. Pelaku yang melanggar pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun dengan denda maksimal sebesar 400 juta. Kedua, pasal 45 ayat 3 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda paling banyak sebesar 750 juta. Maka dari itu, mulai dari sekarang alangkah baik-baiknya teman semua bertemannya jangan sampai ada kekerasan ya.
orang tua kalian, keluarga kalian, ataupun kerabat-kerabat terdekat kalian yang sayang sama kalian. Kasihan, mereka ini juga kena berdampak ke mereka semua. Baik, demikianlah penyampaian sosialisasi anti bullying dari kami dari Universitas Bidasarana Informatika. Mohon maaf bila ada salah kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur Jawa yang diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial ini teman dengan sekolahnya memanggil telah sejumlah